Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan seminar, yaitu yang berjudul Excel Axiata Marketing dan Sales Strategi dari Excel Home. Sebagaimana yang kita ketahui, marketing dan sales strategi itu sangat penting di dalam perusahaan ya, agar memenuhi kriteria-kriteria penjualan dan laku di pasaran. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Ali Maksum mengenai Excel Axiata Marketing dan Strategi Salesnya. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ali Maksum sebagai pembicara dalam acara pelatihan dan seminar pada hari ini mengenai sales marketing Excel Axiata. Tapi kita itu lebih ke pemasangan WiFi-nya yaitu Excel Home. Karena di Excel Axiata itu ada dua jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan seluler dan yang kedua yaitu perusahaan jasa pemasangan WiFi yaitu XL Home. Nah, kita sekarang akan lebih ke marketing dari XL Home tersebut. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting dan harus dipunyai oleh seorang sales marketing seperti marketing baru maupun marketing yang sudah lama dalam menawarkan produk-produk untuk dijualnya. Komunikasi pemasaran yaitu sebuah kegiatan untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan produk, serta disampaikan melalui beragam media, baik melalui iklan, public relation, maupun promosi. Jadi tugas kalian sebagai sales baru di Excel Home ini nanti yaitu memasarkan produk. Kalian bisa memasarkan produknya melalui iklan seperti iklan di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain maupun website. Kemudian kalian juga bisa online maupun offline. Offline kalian bisa door to door ke lapangan, door to door dari satu rumah ke rumah yang tercover jaringan Excel Home tersebut. Kemudian apa sih tujuan marketing communication ini? Yang pertama, membangun reputasi atau citra positif perusahaan. Jelas, membangun reputasi dan citra positif perusahaan, di mana sales marketing itu harus menguasai keunggulan-keunggulan dari produk Excel Home tersebut. Jadi kalian itu harus mempelajari apa sih Excel Home tersebut, apa sih keunggulannya, apa keuntungan menggunakan WiFi Excel Home. Nah, kalian itu harus menguasai untuk membangun reputasi dan citra positif di perusahaan, serta kalian harus melayani pelanggan dengan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Yang kedua yaitu membangun brand awareness yang kuat di benak pelanggan. Jadi, gimana caranya kalian menanamkan di pikiran pelanggan bahwa brand XL Home itu merupakan brand WiFi yang terbaik di antara yang lain, di mana kita tahu bahwa XL Home itu merupakan pemasangan WiFi dan layanan WiFi yang termasuk paling murah di Indonesia. Yang ketiga, tentunya meningkatkan penjualan. Jelas, tujuan adanya sales marketing adalah untuk meningkatkan penjualan. Karena ujung tombak dari sebuah perusahaan yaitu adalah sales marketingnya. Apabila sales marketingnya melempem atau tidak dengan maksimal dalam menjual produknya, tentu saja pendapatan dari perusahaan pun akan menurun. Kemudian, apa sih tugas umum tim sales tersebut?
Yang pertama ada tugas-tugasnya itu proaktif dalam mencari sasaran konsumen. Konsumen jumlahnya sangat besar, namun yang benar-benar sesuai dengan sasaran penjualan produk kita umumnya itu tersegmentasi dalam beberapa kategori. Nah, ini juga kita harus mengetahui di dalam Excel Home itu ada beberapa paket produk dan paket harga yang berbeda. Kalian harus mengetahui produk yang berapa Mbps, ada 10 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, dan 100 Mbps. Kalian itu harus mengetahui pasaran tersebut itu cocoknya di wilayah mana. Apakah di kota ini, di wilayah ini, dan yang lain. Kalian itu harus mengetahui tersebut dengan keadaan ekonomi sekitar. Yang kedua yaitu merekap data hasil penjualan sales. Tentu saja harus direkap biar data-data penjualannya, data-data konsumen nanti akan terdata dengan baik dan dapat diketahui penghasilan per bulannya gitu maupun per tahunnya. Jadi data-data tersebut akan disimpan dan dikelola dengan baik oleh sales maupun manajemen dari perusahaan Excel Home tersebut. Yang ketiga yaitu meluaskan penjualan dengan mitra kerja. Kita dalam menjual sendirian itu tidak mudah. Akan lebih baik bila kita memiliki partner kerja yang membantu penjualan. Cari partner yang sekiranya mau bekerja sama dan berkooperasi secara win-win solution. Dalam perusahaan Excel Home nanti kita akan dibagi menjadi beberapa tim sales dan beberapa vendor yang berbeda-beda. Nah, di situ kalian menjadi mitra satu sama lain yang harus berkaitan dan kalian harus bekerja sama dalam menjual produk Excel Home tersebut supaya Excel Home ini dapat dikenal dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang luas di Yogyakarta maupun di Indonesia yang sudah tercover oleh jaringan Excel Home tersebut. Yang selanjutnya, tugas umum tim sales yaitu memastikan bahwa pelanggan puas. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Yang pertama, layanan dari salesnya. Layanan dari salesnya ketika ada gangguan, ketika konsumen itu mengalami masalah dalam yang berkaitan dengan Excel Home tersebut, kita sebagai tim sales itu harus mampu melayani pelanggan itu dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dengan baik dan dengan sepenuh hati gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu selalu menyusun strategi pemasaran. Kita harus berpikir bagaimana caranya supaya penjualan itu tetap stabil maupun meningkat. Kita harus melihat kondisi pasar yang selalu berubah-ubah seperti di masa pandemi maupun sebelum pandemi dan sesudah pandemi nanti gitu. Nah, tujuan dari pelatihan sales ini, tujuan utamanya adalah pengadaan training pelatihan sales yaitu untuk meningkatkan kemampuan para sales dalam menjual produk serta memperbaiki suasana hati saat melakukan interaksi dengan calon konsumen. Cara penjualan yang lebih baik, produk lebih produktif, strategi jitu memanfaatkan kecerdasan sosial serta emosional dan kinerja yang maksimal menjadi salah satu hal yang ingin dicapai dalam adanya pelatihan ini. Jadi hal tersebut merupakan tujuan pelatihan sales ini supaya membekali kalian nanti ketika sudah turun ke lapangan maupun kalian melakukan pemasaran melalui media sosial. Kemudian apa sih manfaat dari training ini? Manfaatnya para sales itu akan memiliki calon sales ya. Kalian ini merupakan calon sales yang nanti akan turun ke lapangan untuk memasarkan produk Excel Home kita ini. Yang pertama yaitu para sales akan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kinerja penjualan yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan mental berhadapan langsung dengan calon konsumen.
Tentu saja, kalau kita tidak pernah door to door atau kita jarang menghadapi pelanggan di lapangan, nanti mental kita itu tidak akan terbentuk ketika menghadapi komplainan, ketika kita menghadapi keluhan maupun trouble-trouble, kita tentu saja akan mendapat keluhan dari para konsumen kita. Kemudian yang ketiga yaitu memahami lebih detail mengenai kiat penjualan baik cara yang tradisional ataupun cara yang lebih modern lewat pelatihan sales penjualan ini. Kemudian yang selanjutnya, para salesperson akan mempelajari kiat meningkatkan pelayanan konsumen, teknik meyakinkan konsumen yang bagus, serta memotivasi diri sendiri untuk mampu meraih target penjualan yang diterapkan perusahaan. Kemudian memiliki ilmu yang baik terkait cara berkomunikasi verbal dengan para konsumen. Dan yang selanjutnya, komunikasi dua arah sangat membutuhkan keterampilan bicara yang luwes, aktif, dan menarik. Sangat berbeda dengan sistem marketing yang dilakukan tim manajemen lewat media online atau iklan. Tentu saja, penjualan secara online dan offline itu berbeda. Baik untuk mental kita maupun untuk pengalaman kita dan bagaimana nanti dalam menghadapi pelanggan. Ada lagi manfaat training ini yaitu mampu menjadi pribadi pendengar keluhan pelanggan. Tentu saja yang setelah saya tadi katakan bahwa tentu saja kita nanti akan menghadapi banyak keluhan dari pelanggan. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri sales sama saja dengan meningkatkan mental kita dalam menghadapi pelanggan saat pemasaran nanti di lapangan. Yang selanjutnya, rasa percaya diri adalah hal yang perlu dipupuk agar para salesperson mampu mendeskripsikan rincian produk secara detail. Minder atau sugesti negatif bisa mempengaruhi performa di lapangan hingga berimbas pada hal yang tidak diinginkan, seperti penjualan yang tidak mencapai target. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah hal-hal yang harus dikuasai dalam sales marketing. Apa saja sih hal yang harus dikuasai para calon sales ini? Yang pertama, cara menawarkan produk. Cara menawarkan produk, kalian itu harus memahami dulu kebutuhan dari para konsumen. Ketika bertemu calon konsumen, jangan pernah membicarakan tentang diri sendiri, namun cobalah untuk lebih banyak mendengarkan keluhan dan ceritanya gitu. Dari situ kamu akan mengetahui hal-hal apakah yang dibutuhkan selama ini. Jadi kalian itu harus mengetahui, kita harus dalam menawarkan, kita juga perlu memahami dari konsumen tersebut, apa konsumen itu membutuhkan produk yang kita jual ataupun tidak. Tentu saja kita harus memahami tersebut. Kemudian cara menawarkan produk. Tentunya kalian harus menguasai produk sebelum ditawarkan ke konsumen. Kalian harus membaca dulu tentang Excel Home ini. Kalian harus membaca brosur tentang Excel Home dan bisa tanya-tanya dengan sales yang lebih senior. Keunggulannya apa sih kita dibandingkan dengan produk WiFi yang lain? Kita harus tahu supaya nanti dalam menyampaikan kepada pelanggan itu lebih mudah dan tidak salah dalam menawarkan produk kita gitu. Kemudian yang ketiga, tentu saja menjelaskan keuntungan dan manfaat produk yang kita tawarkan. Kita harus menjelaskan deskripsi produk kita. Kalau konsumen belum tertarik, mungkin ada yang kurang dari penjelasan kita. Kita ulangi lagi. Jadi dalam menjelaskan, ketika konsumen mulai berminat, dia mulai tanya-tanya, kita harus terus menjelaskan, jangan sampai kita terputus, supaya lebih meyakinkan para konsumen tersebut untuk memakai jasa dari layanan WiFi kita gitu atau produk kita.
Dalam Excel Home ini tentu saja nanti akan ditawarkan promo-promo menarik. Kalian harus mengetahui updatean. Kalian harus mengetahui promo-promo apa yang ditawarkan pada bulan tersebut. Tentu saja kalian harus mengetahui orang Indonesia itu mindset-nya promo dan lebih murah. Jadi kalian itu bagaimana caranya meyakinkan pelanggan dengan promo yang ada supaya pelanggan itu tertarik dengan produk kita gitu. Terus yang kelima yaitu berikan layanan prima dari manapun konsumen kamu berasal, siapapun dia, upayakan memberikan pelayanan terbaik, tawarkan produk menggunakan bahasa yang baik dan sikap santun. Pastikan konsumen tidak tersinggung dengan ucapan kamu. Selanjutnya kita akan membahas dari intrapersonal skill sales. Skill apa saja sih yang perlu dikuasai, yaitu komunikasi. Tentu saja komunikasi sangat penting dalam dunia pemasaran karena yang utama yaitu komunikasi. Memasarkan produk atau memasarkan produk tidak dengan komunikasi, tentu saja konsumen tidak akan memahami tujuan kita itu datang, tujuan kita itu menawarkan produk itu untuk apa kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi bisa secara langsung maupun lewat media sosial melalui iklan, itu pun bisa dikatakan komunikasi. Terus kemudian dalam berbicara tentu saja seorang sales sebaiknya menyesuaikan suara dan gaya bicara dengan calon pelanggan. Apakah harus formal atau dengan bercanda? Ketika menjelaskan tentu saja kita dengan formal. Tapi ketika mulai tertarik mungkin kita sedikit bercanda supaya lebih mencairkan suasana dan konsumen lebih nyaman sehingga mereka tertarik dan lebih mudah dalam meyakinkan pelanggan bisa dengan bercanda gitu. Yang selanjutnya yaitu negosiasi, skill negosiasi penting. Kamu juga perlu mampu bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dengan pelanggan tanpa merugikan perusahaan. Mendukung kemampuan ini, kamu harus tahu benar sebesar value sesuatu yang kita jual. Kita harus mengetahui value apa saja atau nilai apa saja yang ada dalam produk yang kita jual tersebut. Tidak hanya itu, untuk sukses dalam negosiasi pun sales harus dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan dan berpikir dari sudut pandang mereka. Jadi kita itu tidak hanya dari sudut pandang kita untuk menjelaskan, kita juga harus mendengarkan problem apa sih selama ini dalam pemakaian WiFi baik provider kita maupun provider yang lain gitu. Kemudian intrapersonal sendiri. Intrapersonal adalah hubungan antar pribadi seorang sales. Seorang sales sebaiknya memiliki kemampuan ini. Pasalnya, kemampuan sekadar mengobrol dengan orang saja tidak cukup. Seorang sales juga perlu dapat mendengar keluhan pelanggan dengan baik yang diutarakan secara langsung maupun tidak. Kemudian memberikan sesuatu sesuai dengan situasi mereka. Nah, ini juga penting, fokus pada target. Kita harus memiliki mindset positif dalam berjualan. Itu sangat penting. Seorang sales tentu harus fokus pada target yang diminta oleh perusahaan. Tak hanya itu, akan menjadi indikator besar dalam KPI mereka. Hal ini pun bisa jadi pemicu bagi sales dan menjadikan kompetitif. Jadi fokus pada target untuk mencapai target tersebut itu juga dapat menambah motivasi kita dalam mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Kemudian agar dapat fokus dan berhasil, kamu perlu banyak belajar dari rekan-rekan lain dan benar-benar berusaha semaksimal dan sekreatif mungkin untuk mencapai tujuan. Silakan itu dulu yang saya sampaikan dalam pelatihan ini. Mungkin dilanjutkan oleh moderator Saudara Sahrul untuk sesi selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri, Saudara Ali Masum, yang telah memaparkan dengan baik. Nah, di sini saya akan memberi kesempatan bagi para calon sales untuk bertanya. Saya akan kasih waktu untuk tiga pertanyaan.
Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, Saya Pak. mau bertanya. Tanya, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Saudara. Boleh. Siapa dulu, Pak? Siapa, Pak? Silakan Evan. Boleh bertanya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan sudah dijelaskan dari XL Home ya. Kita kan di sini baru calon sales, jadi belum paham tentang apa itu sales dan cara merayu pelanggan gitu. Nah, dari itu berikan tips-tips untuk meyakinkan pelanggan agar bisa tertarik dengan produk kita. Itu aja, terima kasih. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu, moderator? Boleh ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab saja ya. Ditampung dulu aja deh. Oh, Sekarang lanjut ke... Oh, mau langsung jawab? Silahkan langsung. langsung atau lanjut, moderator? Atau ditampung? Boleh langsung dijawab. Oke, Boleh langsung tadi dijawab. pertanyaannya tips untuk meyakinkan pelanggan ya, Saudara Evan. Iya. Oke, tips untuk meyakinkan pelanggan. Tentu saja yang pertama kita itu harus kita itu pertama harus mengetahui produk kita itu keunggulannya apa sih. Kita memberikan penjelasan tentang keunggulan kita. Kita bisa membandingkan dengan produk yang lain. Misalnya harga kita. Tentu saja nanti kalian akan mempelajari sendiri apa keunggulan dari Excelom tersebut. Mulai dari harga dan kecepatannya itu lebih tinggi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu harus menggunakan tata krama dalam menyampaikan kepada pelanggan tersebut supaya pelanggan itu lebih respect terhadap kita dan mereka akan lebih yakin bahwa dengan menggunakan Excel Home itu merupakan paket internet yang terbaik dan murah gitu. Dengan melihat salesnya yang mempunyai tata krama dalam menyampaikan produknya gitu. Mungkin itu saja bisa dilanjutkan. Baik, itulah tips-tips agar si pelanggan tertarik untuk membeli produk XL ini. Silakan selanjutnya yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, Saya. Saudara Asri, silakan untuk bertanya. Nah, saya kan mau bertanya. Pertanyaannya adalah perbedaan strategi sales marketing sebelum dan sesudah pandemi. Kan tadi Bapaknya bicara kalau strateginya salah satunya ada door to door. Kalau pandemi sekarang ini apa masih dilanjutkan atau dihilangkan atau mungkin diganti? Terima kasih. Oke, langsung jawab juga saja ya. Jadi ketika sebelum pandemi dan ketika pandemi itu tentu saja ada sedikit perbedaan. Ketika awal-awal pandemi kita itu lebih banyak pemasaran itu di media sosial. Bagaimana tentu saja kita harus mempunyai skill mendesain iklan yang baik dalam media sosial supaya pelanggan itu lebih tertarik dengan produk kita. Desain itu bisa dari perusahaan maupun kita bisa desain sendiri gitu dalam brosur-brosur yang akan diberikan kepada pelanggan. Itu ketika pandemi datang, awalnya itu hanya melalui media sosial. Kemudian setelah 2-3 bulan pandemi berlalu, kita mulai door to door lagi. Seperti sebelumnya, sebelum pandemi, kita banyak door to door karena penghasilan sales terbanyak itu dari door to door. Karena apa? Kita mengetahui bahwa XL Home ini jaringannya itu belum mengcover seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan provider sebelah yang milik pemerintah itu sudah mengcover seluruh wilayah Indonesia. Contohnya di Yogyakarta ini hanya beberapa wilayah seperti Sleman dan Bantul.
kota dan sebagian saja gitu. Ketika door to door tentu saja kita itu akan lebih dekat dengan pelanggan. Kita lebih mengetahui karakter-karakter pelanggan dan ekonomi pelanggan di wilayah tersebut, sehingga kita mampu mengetahui produk yang paketan seperti apa yang ditawarkan di wilayah tersebut yang baik gitu. Intinya perbedaannya ketika pandemi datang itu lebih banyak ke media sosial, bisa website, Facebook, Instagram gitu. Tapi menurut sales-sales yang sudah berlalu, yang sudah lama dalam dunia marketing Excel Home ini, kalau dari media sosial itu lebih banyak dari Facebook dan Instagram, Twitter. Karena apa? Untuk website jarang sekali masyarakat sekarang ini itu suka membuka website, pasti lebih banyak menggunakan Facebook, Instagram maupun Twitter. Itu juga merupakan salah satu penghasilan terbesar dari Excel Home ini. Akan tetapi tentu saja yang lebih besar itu ketika kita itu door to door ke lapangan, dari rumah ke rumah kita menawarkan membagikan brosur kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mampu berinteraksi langsung dengan salesnya gitu. Jadi sebelum pandemi kita lebih banyak door to door, ketika pandemi door to door itu dikurangi tapi tetap masih ada, kecuali di perumahan-perumahan kita harus kita itu harus izin dulu terhadap satpam atau kepala perumahan tersebut, apakah kita diizinkan untuk berbagi brosur, untuk kita menawarkan produk secara door to door di wilayah tersebut. Sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi dari Saudara Asri? Berarti kalau pandemi lebih digenjutin di media sosial ya, Pak? Ya, kalau pandemi kita itu awalnya lebih ke media sosial, tapi sekarang ini karena pandemi itu udah mulai perlahan-lahan menjadi isu yang kurang meledak seperti dahulu, kita itu lebih banyak door to door sekarang. Udah mulai lebih banyak door to door gitu. Karena mungkin ada pengalihan isu. Iya. Sudah cukup. Silakan jika ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain nggak? Oh iya, cek kedengaran. Ya, silakan Saudara Bagas. Ada yang mau tanyakan? Apakah target pemasaran selama pandemi ini meningkat perbandingan sama sebelum ada pandemi ini? Oke, untuk pemasaran Excel Home selama pandemi dan sebelum pandemi itu tentu saja awalnya menurun ketika 1 bulan mulai pandemi itu. Tapi ketika 2 bulan setelah pandemi, pemasaran Excel Home itu sangat meningkat. Karena apa? Yang pertama, anak-anak sekolah itu sangat membutuhkan WiFi di rumahnya. Jadi banyak pemasangan ketika pandemi berlangsung mulai 2 bulan sampai sekarang ini itu meningkat. Akan tetapi yang sebelum pandemi itu lebih tinggi dari sekarang ini karena dulu itu ketika sebelum pandemi kita itu lebih banyak door to door ke masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih dekat dengan salesnya, lebih mengetahui keunggulan produk kita itu secara langsung dalam pemasarannya gitu. Tapi perlahan-lahan sekarang itu mulai meningkat, melihat dari grafik pemasaran dari Excel Home tersebut. Karena sekarang itu semakin banyak vendor atau mitra-mitra sales dari Excel Home di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Terima kasih, Pak. Dan sudah terjawab semua pertanyaan. Baik, dirasa cukup kita akhiri seminar ini dengan penutupan dari
pemateri. Silakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tentu saja nanti kita akan menjadi sales yang akan terjun ke lapangan. Kita harus mempunyai skill-skill yang telah dipaparkan tadi tersebut ya, supaya untuk membekali kita agar penjualan di XL Home itu meningkat dari waktu ke waktu gitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang strategi marketing dari XL Home atau XL Axiata ini. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, begitu untuk calon-calon sales marketing, semoga ini bisa diterapkan dalam praktik langsung di lapangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.